Anak-anak sekalian, setelah kalian melihat tayangan video pada pertemuan yang lalu tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian, maka coba kalian sekarang kerjakan aktivitas 1 sampai dengan 4 pada LKPD 1 di bawah ini secara berkelompok. Selain kekayaan laut, tanah, dan air, Indonesia juga memiliki banyak sumber daya mineral dan hasil hutan. Seberapa besarkah potensi bahan tambang di Indonesia? Di mana saja lokasi pertambangan di Indonesia? Untuk lebih memahami tentang sumber daya alam di Indonesia, isilah tabel di samping ini bersama dengan temanmu pada aktivitas 1. Nomor, nama, dan yang kalian isi di daerah penghasil, daerah mana, misalnya hutan, daerah penghasilnya mana, kemudian pemanfaatannya untuk apa. Jelas ya. Kemudian yang berikutnya, setelah kalian berdiskusi, berdasarkan hasil diskusi kalian nanti, tentunya kalian akan melihat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam yang tersebar di Indonesia memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Itu semua merupakan keunggulan yang dimiliki Indonesia yang mengakibatkan munculnya penawaran beberapa produk hasil produksi Indonesia dan serta memunculkan atau munculnya adanya permintaan negara lain atas produk Indonesia. Adanya penawaran dan permintaan tersebut akan produk dari Indonesia ini akan mengakibatkan adanya munculnya aktivitas perdagangan. Nah, untuk lebih memperkaya pemahaman kalian, coba kalian amati keadaan sekitar kalian, tempat tinggal kalian masing-masing. Potensi sumber daya alam apa saja yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Nah, setelah itu lihatlah tabel di halaman 140 buku paket IPS kelas 8 pada tabel 3.1 bab 3 tentang jenis-jenis sumber daya alam dan potensi yang tersebar di wilayah Indonesia. Demikian untuk aktivitas yang pertama. Kemudian aktivitas yang kedua, apa yang dimaksud pelaku ekonomi? Nah, untuk mengetahui siapa sajakah pelaku ekonomi, amatilah gambar di bawah ini. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Ya, perhatikan gambar itu. Setelah kalian perhatikan gambar itu, maka bisa kalian lihat kegiatan apa yang dilakukan oleh pelaku ekonomi pada gambar tersebut. Dari keempat gambar tersebut, apakah kalian pernah melakukan dari salah satu kegiatan tersebut? Tentu jawabannya iya. Setelah kalian cermati gambar pelaku ekonomi, untuk lebih memahami tentang pelaku ekonomi, maka kerjakan aktivitas kelompok di bawah ini dengan mengisi lembar aktivitas. Pada aktivitas kelompok yang kedua, bentuk kelompok yang terdiri atas 3 sampai 4 orang. Amati gambar 1, gambar 2, 3, dan 4 pada gambar 3.1 di buku paket dan diskusikan dengan teman satu kelompok tersebut. Siapa saja pelaku ekonomi dalam setiap gambar itu, apa yang mereka lakukan, dan apa tujuan mereka melakukan kegiatan tersebut. Tuliskan hasil diskusimu ya pada lembar kerja yang telah disediakan di bawah ini, yaitu pada kolom aktivitas gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Contohnya gambar 1,
Anda lihat gambar 1 adalah gambar produsen pupuk. Apa yang dikerjakan? Mengemasi pupuk yang hendak dijual. Apa tujuan mereka melakukan aktivitas? Yaitu menjual pupuk kepada konsumen. Itu berarti apa? Ya, produsen, ya, rumah tangga produsen. Nah, tinggal gambar 2, gambar 3, gambar 4 bisa kalian kerjakan pada kolom tersebut. Kemudian aktivitas ketiga, anak-anak sekalian amati gambar ilustrasi pada arus lingkar perekonomian dua sektor di bawah ini. Kalian amati, ya. Setelah itu kemudian berdasarkan gambar tersebut, jelaskan bagaimana hubungan peran rumah tangga konsumen atau RTK dan rumah tangga produsen atau RTP dalam bagan arus lingkar dua sektor di atas. Demikian untuk aktivitas yang ketiga. Sedangkan yang aktivitas keempat, perhatikan anak-anak sekalian, amati gambar di bawah ini, gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Apa peran rumah tangga negara atau RTN atau yang disebut dengan pemerintah? Apa peran masyarakat luar negeri atau yang disingkat dengan MLN? Yang dua pertanyaan ini kalian jawab, diskusikan bersama dengan kelompokmu, ya. Ini adalah lembar kerja 1, 2, dan 3, 4, ya. 1, 2, 3, 4 ini merupakan lembar kerja sebagai lembar kegiatan kalian pada pembelajaran 1, pembelajaran jarak jauh IPS kelas 8, ya, pada bab 3 tentang keunggulan dan keterbatasan ruang. Dan lembar hasil diskusi ini silakan dikerjakan dan disimpan terlebih dahulu oleh ketua kelas masing-masing atau ketua kelompok masing-masing. Kemudian akan dikumpulkan pada guru mapel kalian pada waktu yang akan ditentukan. Dan anak-anak sekalian, sekian perjumpaan kita pada pembelajaran pertama semester 2, dan kita akan bertemu kembali di materi selanjutnya minggu depan insyaallah. Jangan lupa isi daftar hadir kalian pada pembelajaran yang pertama ini pada link di bawah ini. Demikian anak-anak sekalian, dan saya sampaikan mohon maaf atas segala kekurangan saya. Sehat selalu, salam buat kalian semuanya, dan semoga kita bisa bertemu di pembelajaran tatap muka. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.